Anda kembali bergabung di Kompasindo TV. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pengalaman dari pengguna kartu Askas yang kemudian berganti baju menjadi JKN dan berganti baju lagi menjadi Kartu Indonesia Sehat. Dan juga bagaimana pengalaman dari warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan dan juga memanfaatkan, kalau kita bisa sebut, kartu sakti seperti yang dimiliki oleh pemerintahan Jokowi JK. Ternyata tidak perlu membayar banyak dan bisa menggunakan dengan maksimal mungkin. Kemudian juga ada staf RW yang punya pekerjaan tambahan sekarang untuk menjelaskan seperti apa kartu sakti yang dimiliki oleh pemerintahan Jokowi JK agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita tanyakan langsung kepada yang berwenang, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia. Terima kasih sudah menyempatkan waktu tadi setelah raker dari DPR. Anda menyempatkan waktu ke sini, mungkin bisa Terima kasih juga sudah diajak bersapa. Berdiskusi juga dengan para kompasioner yang bergabung dalam Google Hangout ini, Bu Khofifah. Tadi ada staf RW yang kemudian diserbu oleh masyarakat untuk bertanya soal BPJS, bertanya soal Kartu Indonesia Sehat. Pak RW ini bahkan harus mencari informasi sendiri, Bu Khofifah. Tidak ada pemerintah yang datang. Ini kan sosialisasi yang mungkin orang bertanya-tanya kemana pemerintah punya program tapi nggak bisa menjelaskan. Ya, jadi gimana nih? Ya, ini penting sebetulnya ya forum bagi kita untuk saling mengkomunikasikan produk-produk dari pemerintahan Pak Jokowi JK. Jadi ketika pemerintah menurunkan program Nawacita, maka yang pertama idealnya adalah negara harus hadir, yang kedua negara tidak boleh absen. Nah, ketika negara harus hadir menyapa mereka yang kurang mampu, apa yang disapa? Pendidikannya lewat program Indonesia Pintar. Lalu salah satu toolsnya adalah Kartu Indonesia Pintar. Jadi programnya adalah program Indonesia Pintar. Kemudian mereka yang sakit disapa melalui program Indonesia Sehat. Toolsnya adalah Kartu Indonesia Sehat. Mereka yang kurang mampu itu diajak untuk mulai memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pokoknya melalui program Simpanan Keluarga Sejahtera, PSKS. Toolsnya adalah Kartu Keluarga Sejahtera. Itu sudah lalu kita sering dikenal dengar sebagai Kartu Sakti itu. Oke, berikutnya adalah untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya kalau BPJS itu badan penyelenggaranya, lembaganya. JKN adalah sistem jaminannya, jaminan kesehatan nasional. Toolsnya adalah Kartu Indonesia Sehat. Jadi sebetulnya ini saling bersambung saja, cuma terminologinya beda-beda. Intinya adalah kehadiran masyarakat, kehadiran negara untuk masyarakat dalam hal kesehatan dan pendidikan. Dari kompasioner yang bergabung di Google Hangout, Anda punya tanggapan atau Anda setuju atau tidak setuju dengan kehadiran negara ini sudah maksimal untuk masyarakat? Silakan jika ingin bertanya juga langsung kepada Bu Khofifah. Kepada Pak Junanto, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Ibu Menteri. Saya mengapresiasi sekali dengan upaya pemerintah menciptakan layanan-layanan sosial seperti ini. Karena memang negara memang perlu hadir ya. Saya melihat pertumbuhan ekonomi, aktivitas yang rendah itu pada ujungnya harus dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya sangat mengapresiasi perlunya adanya dibentuk semacam welfare state. Kita lihat ekonomi kita tumbuh 5-6%, inflasi bisa 8% di single digit. Tapi memang kita memiliki masalah real di lapangan, Human Development Index dan tentunya pelayanan ini. Dan pemerintah langsung kepada pertanyaan ke Bu Khofifah. Ya, ini yang saya tanyakan bagaimana ini, karena yang pertama adalah sosialisasi dan kemudian langkah maju ke depan. Ini langkah-langkah konkret awalnya, karena ini langkahnya panjang Bu ya. Di Jepang, Korea yang diceritakan Mas Soni tadi ini panjang sekali untuk sampai pada titik itu. Mungkin kita perlu melihat bagaimana langkah-langkah awal untuk mengkonkretkan ini di lapangan gitu Bu. Sebagaimana serius pemerintah punya program, bagus kalau banyak orang melihat, tapi sebagaimana serius sampai nanti akhirnya bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya insya Allah semuanya sudah measurable dan achievable karena ada capaian-capaian yang memang sudah diukur. Jadi misalnya begini,
angka terakhir kemiskinan kita itu 10,96%. Lalu dikaitkan dengan Pak Junanto tadi sampaikan bagaimana sesungguhnya Human Development Index kita bisa diukur dari sini. Human Development Index selalu diukur dari tingkat pendidikan, kemudian kesehatan dan pendapatan. Sudah tiga ini. Maka pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan itu antara lain melalui KIS, KIP, dan KKS. Jadi sudah nyambung yang disampaikan oleh Pak Junanto. Nah sekarang bagaimana ini tepat sasaran dan tepat target. Tepat sasaran kembali yang seringkali kemudian disampaikan kepada kami bahwa ini kok datanya ada inclusion error maupun exclusion error karena ini data tua. Kembali kita sampaikan bahwa ini data tua PPLS 2011. Data kemiskinan itu dynamic. Jadi ketika kemudian saya menangkap bahwa mestinya update data di 2014 tapi tidak ada budgetnya di APBN 2014, 2015 pun sekarang tidak ada, kita masukkan di APBNP. Tapi Kementerian Sosial sejak minggu kedua Desember itu menyampaikan CD-CD ke semua kabupaten kota seluruh Indonesia. Isi CD-nya adalah data kemiskinan yang kita minta di matching dengan data yang mereka punya. Jadi kan ini data PPLS 2011. Masing-masing kabupaten kota sesungguhnya sebagian besar sudah mengupdate datanya secara kontinu. Maka kita minta di matching karena ini tidak ada APBN-nya ikhlas-ikhlasan gitu. Jadi aduh 3 bulan berlangsung data itu masih jadi masalah karena di awal Anda meluncurkan juga membantu Presiden Jokowi KIS dan KIP akan dievaluasi 6 bulan sekali. Sekarang sudah jalan 3 bulan. Ya, itu masih kalau tidak ada dananya mau bagaimana? Jadi ini mestinya sudah dialokasikan di dalam APBN 2014. Baik. Atau APBN 2015. Tapi itu juga tidak. Jadi kita ini itu baru masih jadi masalah. Ini artinya. tadi kami pun baru membahas dengan Banggar DPR RI untuk memasukkan pendataan yang akan diupdate di APBNP 2015. Baik. Ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita tanyakan kepada staf RW yang telah bergabung di Google Hangout Pak Muhammad Kamaludin. Silakan Pak Muhammad. Sore Ibu. Iya, sore. Ya, pertama memang untuk kriteria miskin ini di Jakarta, khususnya saya di Jakarta, memang sudah tidak relevan ya Bu ya. Mungkin lebih merevisi kembali itu terus bagaimana langkahnya. Yang kedua Ibu, kebetulan kemarin ada warga atau saya pun ketika masalah obat-obatan pasien BPJS yang kadang tidak ada waktu itu, kemudian akhirnya suruh beli gitu kan, itu seperti kita mencari lagi sehingga kita harus ekstra, akhirnya mengeluarkan duit kembali gitu. Kemudian ada juga warga yang ketika dia kelas 2 tiba-tiba tidak ada, akhirnya kelas 3, akhirnya pelayanannya kelas 3 sehingga pelayanan rumah sakit ketika sekarang ini mungkin saya dibilang itu sangat minim sekali. Mungkin tadi Kartu Indonesia Sehat kalau di dalam pergaulan kita itu KISTD Bu. Kartu Indonesia sakitnya tuh di sini. Fakta-fakta yang disampaikan ini masyarakat sendiri yang menyampaikan langsung, Bu Ya, Kofifa. jadi memang ada tren bahwa Kartu Indonesia Sehat ini setelah diluncurkan ada euforia bahwa kemudian masyarakat maunya langsung ke rumah sakit. Jadi mestinya ketika dirujuk oleh puskesmas atau oleh PPK tingkat 1 Vaskes baru kemudian ke rumah sakit, tapi banyak yang ingin misalnya pilek langsung mau ke dokter THT misalnya, batuk juga seperti itu. Jadi ada euforia untuk bisa mendapatkan layanan langsung dari dokter spesialis. Sehingga di beberapa tempat tuh demand side-nya tinggi sekali. Nah, pada posisi seperti ini memang sinkronisasi antara kapasitas di masing-masing layanan rumah sakit dengan persiapan di PPK 1 di Vaskes itu dan puskesmas ini mesti nyambung. Nah, itu dia. Karena dari penjelasan Anda kesannya ada kesulitan koordinasi di situ. Kita akan lihat bagaimana pengalaman dari Medan. Kita akan bergabung dengan Pak Rahmat Agus Koto yang ada di Medan, Sumatera Utara. Mungkin Anda punya pengalaman lain, Pak Rahmat? Pak Rahmat? Masih bergabung bersama kami, Pak Rahmat? Masih ini. Baik. Pak Rahmat, jika Anda punya pengalaman terkait mungkin BPJS atau Kartu Indonesia Sehat, Anda bisa sampaikan kepada Bu Kofifa karena tadi di Jakarta KKS juga. Silakan. Di Jakarta tadi ada sedikit masukan bahwa ini ada perubahan data miskin yang disampaikan oleh Pak Muhammad Awaludin. Silakan. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Ibu. Iya, selamat malam. Ini mungkin ada sedikit
kalau pengalaman langsung mungkin saya belum ada ya mengenai BPJS ini. Ini waktu kemarin pertama kali Bapak Presiden mengajukan ketiga kartu itu, yang saya telaah adalah adanya polemik. Polemik dari misalnya dari segi sumber dananya, kemudian dari segi hukumnya kan, yang telah menjadi sebuah artikel tersendiri saya buat di situ. Misalnya kemudian ketika ditanya-tanya oleh wartawan, ada beberapa menteri kok pendapatnya berbeda-beda gitu, konflik. Baik, itu tadi Anda mengkritisi soal sumber dana, sumber hukum, tapi saya ingin tahu Pak Rahmat, Anda sudah punya 3 kartu itu? Atau mungkin Anda sudah punya kartu dari BPJS, JKN? Belum, saya masih punya jam sostek aja masih. Jam sostek saja? Yang Anda punya, kenapa Anda tidak menggunakan atau mengurus untuk menggunakan kartu, padahal ini tujuannya untuk masyarakat, katanya agar negara hadir di rumah Anda atau negara hadir bersama Anda. Untuk keluarga kurang mampu. Untuk keluarga, oke, baik. Atau mungkin Anda punya JKN dengan JKN Mandiri? Sebenarnya saya sedang mengurus BPJS ini, Pak. Oh iya. BPJS, baik. Baik, nanti kita akan bahas bersama Ibu Kofifa usai jeda, tetap di Kompasiana TV.